Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lasmiati dari Prodi PGMI Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Else Purwandari, Magister Pendidikan. Judul dari video ini yaitu tentang perkembangan psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan. Adapun pengertian dari perkembangan yaitu perkembangan atau development yang secara biologi merupakan proses perubahan organisme ke arah kedewasaan dan biasanya tidak bisa diukur oleh alat ukur atau yang bersifat kualitatif. Pengertian lainnya bahwa perkembangan adalah pola perubahan yang dimulai sejak pembuahan yang berlanjut, seperti jenjang rentang hidup. Dan ada pula perkembangan adalah suatu proses bertambah sempurnanya suatu hal dalam sudut pandangnya dan menandakan sebagai hasil proses pematangan. Tapi biasanya lebih banyak berkaitan dengan psikis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan adalah proses perubahan yang dimulai sejak pembuahan hingga rentang hidupnya, yang bersifat kualitatif dan bersangkutan dengan psikis manusia. Contoh yang pertama yaitu hormon-hormon di dalam tubuh mulai matang dan mulai berfungsi. Yang kedua, alat reproduksi mulai sempurna. Yang ketiga, emosi mulai berkembang. Adapun pengertian psikologi adalah psikologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dan proses mental. Psikologi merupakan cabang ilmu yang masih muda atau remaja, sebab pada awalnya psikologi merupakan bagian dari ilmu filsafat tentang jiwa manusia. Menurut Plato, psikologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat, hakikat, dan hidup jiwa manusia, atau yang disebut dengan psiki, yaitu jiwa, logos, ilmu pengetahuan. Adapun pengertian pendidikan. Pendidikan dalam arti luas mencakup seluruh proses hidup dan segenap bentuk interaksi individu dengan lingkungannya, baik secara formal, non-formal maupun informal, sampai dengan suatu taraf kedewasaan tertentu. Pengertian pendidikan menurut para ahli, yang pertama J.J. Rousseau, yang berarti memberi kita perbekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak, akan tetapi kita membutuhkan pada waktu dewasa. Yang kedua, menurut Dria Karya, pemanusiaan manusia muda atau pengangkatan manusia samuda ke taraf insani. Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara, menuntun segala kekuatan kodrati yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat tidak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Psikologi pendidikan merupakan salah satu cabang dari ilmu psikologi yang bersifat ilmu terapan, sehingga psikologi pendidikan dapat diartikan sebagai berikut, yaitu disiplin ilmu yang mempelajari tingkah laku perilaku manusia, khususnya peserta didik, pelajar dalam penerapan prinsip-prinsip belajar dan kurikulum yang digunakan. Psikologi pendidikan dapat dikatakan sebagai suatu ilmu karena di dalamnya telah memiliki kriteria persyaratan suatu ilmu, yakni aspek-aspek perkembangan. Pertanyaannya adalah, perubahan apa saja yang terjadi pada diri seorang anak dalam proses perkembangan? Untuk menjawab pertanyaan itu, maka perlu dipahami tentang aspek-aspek perkembangan, yaitu yang pertama, perkembangan fisik, yaitu suatu perubahan dalam ukuran tubuh, proporsi anggota badan,
tampang, dan perubahan dalam fungsi-fungsi dari sistem tubuh seperti perkembangan otak, persepsi, dan gerak motorik, serta kesehatan. Seperti ontologis, episistem, aksiologis, yaitu perkembangan kognitif, yaitu perubahan yang bervariasi dalam proses berpikir. Dalam kecerdasan termasuk di dalamnya rentang perhatian, daya ingat, kemampuan belajar, pemecahan masalah, imajinasi, kreativitas, dan keunikan dalam menyatakan sesuatu. Dengan menggunakan bahasa, yang ketiga yaitu perkembangan sosial, emosional, yaitu perkembangan berkomunikasi secara emosional, memahami diri sendiri, kemampuan untuk memahami perasaan orang lain, pengetahuan tentang orang lain, keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain, menjalin persahabatan, dan pengertian tentang moral. Oke, thank you for all this my presentation. Apabila ada salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.